Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Lestari, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks analisis atau dalam bahasa Indonesia disebut juga analisis tugas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampuh oleh Bapak Fridiantono Abdau Eskom Mkom. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang TIU dan TIK yang akan dicapai dalam materi kali ini. Terdapat dua TIU dan TIK yang akan kita capai. Yang pertama, mahasiswa dapat mengerti tentang teknik dan sumber informasi dari analisis tugas. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan analisis tugas ini untuk merancang manual dan dokumentasi serta membuat sistem baru. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan analisis tugas. Analisis tugas merupakan proses menganalisa cara seseorang melakukan pekerjaan mereka. Nah, hal-hal apa saja yang dianalisa? Hal-hal yang dianalisa itu terdapat: yang pertama, hal-hal apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang mereka kenai tindakan. Dan yang ketiga, hal-hal apa saja yang mereka ketahui dan mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sebagai contoh, analisis tugas yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, yaitu cara membuat telur, cara memasak mie, atau cara membersihkan rumah, cara membuat kopi, cara membuat teh. Itu merupakan contoh-contoh sederhana dari analisis tugas yang dapat kita temui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara analisis tugas dengan teknik lainnya. Perbedaannya terdapat pada analisis tugas memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Karena analisis tugas tidak hanya menganalisa tugas-tugas yang berhubungan dengan komputer saja, tetapi analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek di kehidupan nyata, baik yang menggunakan penggunaan komputer maupun yang tidak menggunakan penggunaan komputer. Contohnya seperti membuat mie, memasak telur, membuat kopi, membuat teh, itu merupakan contoh-contoh analisis tugas yang tidak menggunakan komputer. Nah, untuk contoh analisis tugas yang menggunakan penggunaan komputer akan saya jelaskan pada bagian kegunaan analisis tugas di bagian akhir pada bab ini. Selanjutnya, macam-macam analisis tugas. Menurut Alan Deix pada bukunya yang berjudul Human-Computer Interaction membagi analisis tugas menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu dekomposisi tugas, kedua, teknik berbasis pengetahuan, dan yang ketiga, analisis berbasis hubungan entitas. Yang pertama, yaitu dekomposisi tugas. Dekomposisi tugas dilihat di mana seseorang dalam melakukan pekerjaan itu membagi terlebih dahulu pekerjaan tersebut menjadi beberapa subtugas dan ditentukan urutan mana terlebih dahulu dari subtugas yang akan dikerjakan. Selain itu, di dekomposisi tugas juga menggunakan pendekatan HTA alias hierarchy task analysis atau hierarchy analisis tugas, di mana output dari HTA ini sendiri merupakan sebuah tugas dan subtugas yang urutan dan dalam kondisi apa subtugas itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Rencana-rencana yang tadi itu yang umum bisa kita jumpai di dekomposisi tugas itu bisa berupa fixed question, di mana ini merupakan tugas yang wajib kita kerjakan. Yang kedua, optional task. Optional task merupakan tugas yang bisa kita kerjakan atau tidak kita kerjakan. Yang ketiga, waiting for events. Keempat, cycle. Cycle merupakan sebuah lingkaran. Jadi di mana tugas itu bisa kita kerjakan secara terus-menerus. Yang kelima, yaitu time sharing. Keenam, directionary. Dan yang ketujuh, mixture. Itu mencampur kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang ada.
Yang kedua yaitu teknik berbasis pengetahuan, di mana kita melihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengetahui tentang objek dan tindakan yang terlibat di dalam sebuah tugas, dan bagaimana pengetahuan atau ilmu yang digunakan di dalam sebuah tugas itu bisa diatur. Dalam jenis analisis tugas ini, itu dimulai dengan mendaftarkan seluruh objek dan tindakan yang terlibat di dalam sebuah tugas, dan kemudian membangun sebuah taksonomi dari tindakan dan objek tersebut, di mana taksonomi ini yang itu hampir sama dengan yang sering kita jumpai di ilmu biologi. Contohnya seperti taksonomi pada hewan itu ada vertebrata dan invertebrata. Selanjutnya, di mana tujuan dibangunnya sebuah taksonomi ini agar kita bisa paham tentang pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas dan membantu menghasilkan materi pengajaran serta menilai jumlah pengetahuan yang digunakan pada tugas yang berbeda-beda. Satu teknik dalam jenis analisis tugas ini itu menggunakan satu teknik yaitu TAKD, Task Analysis Knowledge Description, yang biasanya menggunakan sebuah formulir spesial dari taksonomi yang bisa disebut dengan TDH, Task Description Hierarchy. Yang ketiga yaitu Entity Relation Based Analysis atau analisis berbasis hubungan entitas. Entity Relationship Modeling merupakan sebuah teknik analisis yang biasa digunakan atau berhubungan dengan sebuah rancangan database atau baru-baru ini dan juga digunakan di pemrograman berorientasi objek. Jadi bisa dikatakan entitas ini diabsorpsi dari database, dan ketika diabsorpsi untuk analisis tugas itu jelas terdapat perbedaannya. Perbedaannya itu terdapat pada jenis entitas yang dimodelkan. Nah, ketika di database, entitas itu diharapkan bisa terwakilkan oleh apa yang dihasilkan oleh sistem komputer. Namun, ketika untuk analisis tugas, jelas kita itu lebih tertarik dengan entitas non-komputer. Contohnya seperti bentuk fisik objek, tindakan yang dilakukan, dan bagaimana orang-orang melakukan tindakan itu. Jadi, bisa dikatakan Entity Relation Based Analysis merupakan sebuah analisis tugas yang menggunakan pendekatan berbasis objek, di mana terdapat penekanan pada pengidentifikasian objek dan aktor serta hubungan di antara mereka serta tindakan apa yang dilakukan oleh mereka. Selanjutnya yaitu sumber informasi dan teknik pengumpulan data dari analisis tugas. Untuk sumber informasi dari analisis tugas itu ada 3, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Serta untuk teknik pengumpulan datanya itu ada 2, yaitu analisis inisial dan pengurutan serta mengklasifikasikan. Yang pertama itu dokumentasi. Untuk mendapatkan sumber data termudah dari dokumentasi, kita itu bisa menggunakan buku manual, booklet instruction, materi pelatihan, dan lain-lain. Bisa juga kita bisa mendapatkan informasi dari buku peraturan perusahaan dan deskripsi pekerjaan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi dalam konteks yang lebih luas tentang sebuah tugas. Selanjutnya, bentuk informasi yang kedua yaitu pengamatan. Pengamatan langsung baik dilakukan secara formal maupun informal itu sangat penting dilakukan. Jika dalam analisis tugas kita ingin mendapatkan pemahaman tentang suatu kondisi tugas tersebut. Pengamatan langsung ini bisa dilakukan baik di lapangan maupun di laboratorium. Jika kita ingin mengadakan di lapangan, itu sangat ideal karena ini merupakan sebuah tugas nyata. Tetapi jika kita ingin mendapatkan seperti peralatan atau fasilitas yang lebih baik serta ingin melakukan kontrol lebih terhadap lingkungan, kita bisa mengadakan di laboratorium.
Selanjutnya, pengamatan ini bisa dilakukan juga secara pasif maupun aktif. Secara pasif ini bisa dilakukan dengan kita mendengar atau menonton sesuatu. Dan jika kita ingin melakukan secara aktif, itu bisa dengan mengajukan pertanyaan. Sumber informasi yang ketiga yaitu wawancara. Jika kita ingin mendapatkan suatu informasi yang lebih cepat, kita bisa melakukan wawancara kepada suatu pakar ahli tentang tugas tersebut. Tapi kita harus ingat kalau pakar ahli itu tidak hanya berkaitan dengan manajer atau maupun supervisor saja, tetapi bisa jadi orang-orang yang benar melakukan suatu tugas tersebut. Meskipun ketika kita mewawancarai manajer maupun supervisor, itu kita jelas mendapatkan keuntungannya yang lebih. Karena apa? Karena manajer maupun supervisor pasti sudah lebih berpengalaman tentang suatu tugas yang mereka pegang berdasarkan waktu lamanya mereka bekerja atau tentang suatu keahlian yang mereka punyai. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data di analisis tugas. Yang pertama yaitu analisis inisial. Setelah kita mendapatkan semacam transkrip penulisan baik yang kita bisa peroleh dari dokumentasi, setelah melakukan pengamatan atau setelah kita melakukan wawancara, selanjutnya kita melakukan analisis inisial. Tentunya analisis inisial ini tergantung pada metode apa yang kita gunakan. Tapi pada umumnya analisis inisial ini dimulai dengan membangun daftar objek dan tindakan elementer terlebih dahulu. Selanjutnya, transkrip tersebut kita tandai yang berupa kata kerja maupun kata benda. Kata kerja itu yang berkaitan dengan tindakan dan kata benda yang berkaitan dengan objek. Namun, jika transkripnya berupa online, kita bahkan bisa melakukan otomasi atau otomatis bisa dibantu dengan bantuan kamus online. Yang kedua yaitu sorting and classification atau pengurutan dan pengklasifikasian. Dalam teknik ini, kita hanya juga menggunakan beberapa teknik, termasuk produksi hierarki dan penyortiran entry yang menggunakan berbagai macam atribut. Tetapi teknik ini hanya ada yang dilakukan oleh analis dan juga ada beberapa teknik yang dilakukan oleh pakar ahli. Beberapa teknik ini digunakan untuk menghasilkan suatu informasi tentang tugas yang relevan. Selanjutnya yaitu kegunaan dari analisis tugas. Kegunaan analisis tugas ada 3, yaitu yang pertama manual intuition atau bisa dikatakan analisis tugas menjadi sebuah pedoman. Yang kedua requirement capture and system design atau bisa dikatakan analisis tugas sebagai persyaratan dalam merancang sebuah sistem baru. Yang ketiga detail interface design atau rancangan antarmuka yang terperinci. Selanjutnya kegunaan analisis tugas yang pertama yaitu manual intuition. Dikatakan analisis tugas ditujukan kepada pengguna baru bagaimana cara melakukan sebuah tugas. Berarti bisa dikatakan juga analisis tugas menjadi sebuah pedoman bagaimana cara kita melakukan sebuah tugas. Seperti yang ada saya berikan contoh itu tentang buku pedoman bagaimana cara kita menggunakan sebuah handphone. Misalkan kita membeli handphone baru, tetapi kita merupakan pengguna awal yang pastinya kita belum paham tentang bagaimana cara kita menggunakan handphone tersebut, bagaimana cara kita mengoperasikan dan cara mematikan dan menyalakan handphone tersebut, bagaimana cara kita mengganti SIM card. Kita pasti kebingungan tentang hal-hal tersebut. Maka di dalam buku pedoman tersebut kita diberikan cara bagaimana kita melakukan sebuah tugas-tugas yang berhubungan dengan handphone tersebut, sehingga kita sebagai pengguna baru tidak akan kebingungan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan handphone tersebut. Selanjutnya, analisis tugas melalui pendekatan HTA juga bisa digunakan untuk menyusun manual dan materi pengajaran. Jadi, ketika kita ingin melakukan sebuah tugas dan kita bingung, maka kita akan menyusun terlebih dahulu tugas-tugas tersebut melalui pendekatan HTA.
bagaimana cara kita melakukan tugas tersebut itu sudah secara rinci. Selanjutnya, analisis tugas juga bisa digunakan atau bisa membantu pengguna untuk mentransfer dari satu sistem ke sistem lainnya. Jadi bisa dikatakan analisis tugas ini membantu pengguna bagaimana cara kita mentransfer ilmu dari satu sistem ke sistem lainnya. Seperti itu, sehingga analisis tugas ini tidak memberikan kesulitan kepada pengguna, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para pengguna. Selanjutnya, kegunaan analisis yang kedua yaitu requirements capture and system design. Jadi, analisis tugas bisa dikatakan menjadi sebuah paduan tentang bagaimana merancang sebuah sistem baru. Bedanya dengan kegunaan analisis tugas di manual itu kan analisis tugas menjadi sebuah pedoman tentang bagaimana cara kita melakukan sebuah tugas. Jadi itu tugasnya itu masih umum, tapi kalau di sini itu udah berhubungan dengan sistemnya itu sistem komputer. Nah, yang kedua, analisis tugas juga bisa digunakan atau bisa membantu developer atau pengembang tentang memberikan saran tentang pemilihan model internal yang sesuai dengan ekspektasi klien. Yang ketiga, analisis tugas juga bisa digunakan untuk memprediksi tentang penggunaan sebuah sistem baru tersebut. Nah, seperti yang telah saya berikan contoh itu kan ada tentang SSN tentang persyaratan atau rekrutmen dari Office 2019. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah perusahaan yang ingin menginstal Office 2019 di komputer perusahaannya. Dan seseorang dari perusahaan itu datang ke developer atau pengembang dan menanyakan apakah Office 2019 itu cocok dan sesuai dengan komputer 2019. Maka pengembang itu akan memberikan saran kepada seseorang dari perusahaan tersebut tentang apakah spesifikasi komputer itu sesuai dengan rekrutmen atau persyaratan yang ada di Office 2019. Contohnya seperti misalkan komputer perusahaan itu merupakan komputer biasa itu, maka prosesornya itu minimal prosesor 2 core. Tapi kalau misalnya komputer perusahaannya itu MacOS, maka prosesornya itu minimal Intel prosesor. Selanjutnya juga bisa dilihat dari memori. Memori jika komputernya biasa atau Windows itu minimal itu 4 RAM. RAM-nya itu 4 GB dengan 64 bit dan 2 GB untuk 32 bit. Sedangkan untuk yang MacOS itu minimal RAM-nya itu 4 GB. Nah, selanjutnya juga bisa dilihat dari display, bisa dilihat dari grafik, bisa dilihat dari hard disk, atau juga bisa dilihat dari sistem operasi yang digunakan dalam komputer perusahaan tersebut. Apabila sesuai, maka developer bilang bisa diinstal di komputer perusahaan tersebut. Jika tidak, maka Office 2019 itu tidak bisa diinstal, dan tentunya pengembang itu akan memberikan saran Office lain. Contohnya misalnya apakah Office 2016 mungkin cocok dengan spesifikasi komputer perusahaan tersebut. Selanjutnya, kegunaan analisis tugas yang ketiga yaitu Detail Interface Design. Analisis tugas di dalam Detail Interface Design ini bisa digunakan untuk yang pertama, apabila kita mendefinisikan tugas dengan baik, maka tugas tersebut bisa digunakan untuk merancang sebuah menu. Contohnya, di sini saya memberikan tampilan SS halaman utama dari sebuah aplikasi pembelanjaan yaitu Shopee. Di dalam halaman utama tersebut kita dapat menemukan beberapa icon seperti icon gratis ongkir, icon Shopee Mart, icon Shopee Man itu atau icon-icon lainnya yang apabila kita ingin membelanja sesuatu, kita tinggal mengklik icon tersebut, sehingga icon-icon tersebut akan memberikan kemudahan dalam kita mencari suatu barang. Maka dikatakan rancangan menu ini akan sangat baik digunakan atau memberikan kemudahan kepada para pengguna. Yang kedua, melalui paradigma berorientasi objek, ketika digunakan di dalam antarmuka, maka akan menghubungkan antara objek dan tindakan dengan sangat baik, atau bisa dikatakan menghubungkan tindakan dengan objek yang
berkesinambungan. Yang terakhir yaitu summary atau kesimpulan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa analisis tugas merupakan sebuah proses menganalisa cara seseorang melakukan sebuah tugasnya. Kemudian analisis tugas tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu dekomposisi tugas, analisis tugas berbasis pengetahuan, dan analisis tugas berbasis hubungan entitas. Untuk melakukan analisis tugas tersebut, kita bisa mengambil sumber informasi dari dokumentasi, melakukan wawancara, dan melakukan pengamatan. Setelah sumber informasi tersebut lengkap, kita tinggal melakukan teknik pengumpulan data yang berupa analisis inisial dan sorting dan classification atau pengurutan serta pengklasifikasian. Selanjutnya, analisis tugas tersebut bisa digunakan untuk manual and intuition, requirements capture and system design, serta yang terakhir yaitu detail interface design atau rancangan antarmuka yang terperinci. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.